Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajril Sodik Al-Fatih dengan NIM 19242025 dari kelas 19 3E13. Dalam video kali ini kita akan membedah secara umum, secara mendalam bagaimana penggunaan bahasa dalam sebuah pidato tokoh kenegaraan yaitu Nadiem Makarim. Objek analisis kita adalah pidato Bapak Nadiem Makarim pada Hari Guru Nasional tahun 2020. Kita akan melihat bagaimana struktur kalimat, pilihan kata, hingga penggunaan majas bekerja dalam satu rangkaian pesan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita buka analisis ini dengan menyimak bagian awal pidato berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bapak dan Ibu guru yang saya cintai dan saya banggakan. Peringatan hari... Dalam potongan klip tadi kita melihat penggunaan etika sapaan yang sangat lengkap. Bapak Menteri Nadiem Makarim menggunakan salam dari berbagai agama seperti Assalamualaikum, Om Swastiastu, hingga Namo Buddhaya. Secara kaidah bahasa dan sosial linguistik, ini adalah bentuk penghormatan terhadap keberagaman audiens di Indonesia. Penggunaan sapaan yang inklusif ini berfungsi membangun koneksi atau raport antara pembicara dengan pendengarnya. Namun setelah menyapa dengan penuh kehangatan, pembicara kemudian membawa kita masuk ke dalam inti permasalahan dengan sebuah teknik transisi yang unik. Mari kita perhatikan klip video selanjutnya. Data UNESCO mencatat lebih dari 90% atau di atas 1,3 miliar populasi siswa global harus belajar dari rumah. Hampir satu generasi di dunia terganggu pendidikannya. Akibat pandemi pula, jutaan pendidik dituntut untuk bisa melakukan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Hal ini dilakukan agar kita bisa menjaga diri dari potensi terkena virus, sekaligus memutus rantai penularan. Sebagai manusia biasa, situasi sulit ini kadangkala membuat kita merasa tidak nyaman dan tidak berdaya. Ada pilihan untuk menyerah, ada opsi untuk mengeluh. Namun, kita memilih terus bangkit dan berjuang. Oke, pada klip ini penggunaan konjungsi pertentangan yaitu kata namun. Kata ini sangat krusial dalam struktur pidato untuk mengubah suasana dari pemaparan kesulitan menjadi optimisme. Namun secara kaidah penulisan ada satu kata yang perlu kita perhatikan. Tadi disebutkan kata kadangkala. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kaidah Bahasa Indonesia yang baku, penulisan yang tepat adalah dipisahkan menjadi dua kata, yaitu kadang kala. Meskipun dalam komunikasi lisan sering digabung dalam analisis teks formal, kita harus tetap teliti pada pemisahan kata tersebut. Nah, setelah melihat pentingnya ketelitian dalam satu kata, sekarang kita beralih bagaimana rangkaian kalimat yang diulang-ulang dapat menciptakan kekuatan emosional yang luar biasa. Saya sangat terharu melihat dan mendengar cerita-cerita hebat, dedikasi, kesungguhan Bapak dan Ibu guru untuk bergerak mencari solusi agar proses belajar anak-anak kita tidak terhenti. Ada yang sudah melakukan pembelajaran daring. Ada guru yang membuat anak-anak menjadi kelompok kecil dan didatangi secara bergiliran. Ada yang masuk ke sekolah dengan menggunakan jadwal bergilir dengan protokol yang sangat ketat. Ada yang mendatangi rumah siswa dan berdiskusi dengan orang tua siswa untuk membantu proses belajar dan mengajar di rumah. Ada yang mencari sinyal di seberang sungai, dan sebagainya. Klip barusan adalah contoh yang luar biasa dari penggunaan majas, repetisi atau paralelisme. Perhatikan pengulangan frasa seperti ada yang. Secara terstruktur kebahasaan, repetisi ini bukan sekadar pengulangan tanpa makna, melainkan teknik retorika untuk memberikan penekanan pada keberagaman perjuangan guru di lapangan. Ini membuat pidato terasa lebih ritmis dan emosional bagi siapapun yang mendengarnya. Keindahan bahasa repetisi tadi memang menggugah, tetapi dalam menyampaikan informasi teknis terkait kebijakan, efektivitas kalimat,
tetap menjadi prioritas utama. Mari kita bedah bagian klip video selanjutnya. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, kami di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari awal berkomitmen dan sungguh-sungguh untuk terus memperjuangkan hak para pendidik melalui kebijakan rekrutmen guru ASN, pengembangan pendidikan, peningkatan profesionalisme, dan peningkatan kesejahteraan guru. Berbagai kebijakan dan program kami buat di masa pandemi ini. 1. Bantuan kuota data internet. 2. Fleksibilitas penggunaan dana BOS. 3. Pengalokasian BOS afirmasi dan BOS kinerja untuk bantuan COVID-19 di sekolah negeri dan di sekolah swasta yang paling terdampak pandemi. 4. Bantuan subsidi upah untuk guru dan tenaga kependidikan non-PNS. 5. Kurikulum darurat. 6. Program guru belajar. 7. Laman guru berbagi. 8. Program belajar dari rumah TVRI. Dan 9. Seri webinar masa pandemi. Semua kebijakan dan program ini tidak lain dirancang untuk membantu sebanyak mungkin guru dan tenaga kependidikan dan orang tua agar mampu melanjutkan pembelajaran untuk anak-anak Indonesia. Di bagian penjelasan kebijakan tadi terdapat kalimat semua kebijakan ini tidak lain dirancang untuk membantu. Dalam kaidah bahasa Indonesia, frasa tidak lain sering memicu pleonasme atau pemborosan kata. Untuk mencapai kalimat yang efektif dan baku, kita langsung mengatakan semua kebijakan ini dirancang untuk membantu. Penghapusan kata yang berlebih akan membuat informasi kebijakan tersampaikan secara lebih lugas dan profesional. Meskipun efektivitas sangat penting dalam data sebuah pidato, kenegaraan tetap membutuhkan sentuhan di akhir kalimat sebagai bentuk penghormatan. Bapak dan Ibu guru yang saya cintai dan banggakan, guru adalah profesi yang mulia dan terhormat. Berbagai upaya kami tempuh untuk menempatkan guru pada posisi itu. Pada tahun 2021, kami berkomitmen memperjuangkan guru-guru honorer melalui seleksi yang demokratis bagi guru-guru non-PNS menjadi guru ASN P3K dengan kuota cukup besar sesuai kebutuhan masing-masing daerah. Kami memohon doa Bapak dan Ibu guru semua agar langkah kami memperjuangkan hak para pendidik dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih saya yang tak terhingga bagi Bapak dan Ibu guru yang telah mengorbankan waktu, tenaga, bahkan bagian dari hidupnya sendiri demi murid-murid tercinta. Sekali lagi, terima kasih telah menjadi pelukis masa depan dan peradaban Indonesia. Selamat Hari Guru Nasional 2020. Teruslah bangkitkan semangat dan bersatu untuk anak-anak Indonesia. Sebagai penutup, Bapak Menteri menggunakan majas metafora dengan menyebut guru sebagai pelukis masa depan. Penggunaan metafora dalam bagian akhir pidato atau perora bertujuan untuk meninggalkan kesan mendalam dan memberikan penghormatan tertinggi. Pemilihan diksi ini sangat tepat karena mengangkat derajat profesi guru melalui perumpamaan yang penulis namun tetap baku. Itulah akhir dari perjalanan analisis kita hari ini, mulai dari sapaan pembuka hingga majas penutup yang indah. Sekian dari saya. Sebagai simpulan, pidato Menteri Pendidikan pada Hari Guru Nasional tahun 2020 menunjukkan penggunaan bahasa yang dinamis, di mana kekuatan retorika melalui majas, repetisi, dan metafora mampu membangun empati yang kuat di tengah situasi pandemi. Meskipun dalam analisis teknis masih ditemukan beberapa gejala kebahasaan seperti pleonasme dan penulisan kata tidak baku seperti frasa kadangkala. Secara keseluruhan, struktur pidato ini telah memenuhi kaidah komunikasi publik yang efektif dengan mendudukan aspek inklusivitas, kejelasan informasi, kebijakan, dan diksi yang menggugah semangat.
Hal ini membuktikan bahwa pemahaman yang baik terhadap struktur kebahasaan bukan hanya soal kepatuhan pada aturan tata bahasa, melainkan tentang bagaimana menyusun pesan agar tetap logis, santun, dan memiliki dampak emosional yang mendalam bagi audiens. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dengan nama Fajri Surik Al-Fatih, dengan NIM 19242025, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.